Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara merupakan aspek penting dalam proses interaksi antar individu. Dalam sehari, manusia bisa mengeluarkan kata-kata sekitar 7-20 ribu kata untuk berbicara. Berbicara bisa dilakukan dalam berbagai kondisi. Misalnya saat berada di tempat kerja, berkumpul bersama keluarga, serta masih banyak lagi kegiatan yang mengharuskan interaksi. Dengan berbicara, suasana akan menjadi lebih akrab sehingga jalinan silaturahmi menjadi lebih erat. Namun ternyata ada waktu-waktu yang dilarang berbicara dalam Islam. Hal ini menjadi aspek ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah. Kapan saja kita dilarang berbicara dan diharuskan diam? Berikut ringkasannya. 1. Saat mendengar suara azan. Azan merupakan seruan Allah sebagai panggilan untuk menunaikan perintah sholat. Sholat adalah ibadah wajib umat Islam sehingga azan merupakan panggilan yang begitu diagungkan dalam Islam. Salah satu adab yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendengar suara azan adalah berhenti melakukan aktivitas termasuk berbicara. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah akan membuat keluh lidah manusia yang sakaratul maut jika ia menyepelekan azan. Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak Allah akan keluhkan lidahnya ketika maut menghampirinya. Kata-kata yang boleh kita keluarkan hanyalah menjawab seruan muazin yang bentuk penghormatan kita kepada azan tersebut. Abu Sa'id Al-Khudri pun mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia berucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina." Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku ridho Allah sebagai Rabb dan Muhammad sebagai Rasul, dan aku ridho Islam sebagai agama, maka Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Ishaq bin Rahuyah, dan lainnya, berbicara saat azan hukumnya makruh. Akan tetapi jika kondisinya mendesak maka diperbolehkan berbicara seperlunya dan tidak boleh memperpanjang pembicaraan. Jika berbicara saja sudah makruh, bagaimana dengan kegiatan lain seperti bercanda atau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak seakan menghiraukan seruan yang agung ini? 2. Saat khatib berkhutbah Jumat. Waktu yang terlarang untuk berbicara lainnya adalah saat laki-laki bersembahyang Jumat dan mendengar khatib sedang menyampaikan khutbah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta kebanyakan berpendapat bahwa ketika khatib berkhutbah maka makmum wajibnya diam. Bahkan menyuruh orang lain diam pun saat itu merupakan hal yang dilarang karena dianggap sia-sia. Jika berbicara dengan tujuan baik saja dianggap sia-sia, apalagi dengan kegiatan mengobrol yang banyak dilakukan kebanyakan makmum salat Jumat ketika khatib berkhutbah. Memperingatkan orang lain yang sedang berbicara cukup dengan isyarat tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Termasuk juga dengan kegiatan memberi salam atau menjawab salam orang lain, menjawab orang yang bersin dan tindakan berbicara lainnya. Barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antar Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran, artinya ibadahnya sia-sia, tidak ada manfaat. Siapa yang diperintahkan untuk diam lalu tidak diam, maka tidak ada Jumat baginya, artinya ibadah Jumatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, "Diamlah, khatib sedang berkhutbah," sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari. 3. Ketika buang air. Selain dua kondisi tadi,
Ada lagi kondisi di mana kita tidak boleh berbicara, yakni saat buang air. Dalam kondisi ini orang juga tidak boleh menjawab salam dan azan, kecuali apa yang mengandung suatu keharusan untuk dilakukan. Seperti misalnya menunjukkan orang buta dengan menegurnya yang dikhawatirkan akan terpleset ke dalam parit. Misalnya ketika buang air lalu bersin, maka orang tersebut hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah di dalam hati tanpa harus diucapkan. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah dua orang pergi untuk buang air besar dengan aurat terbuka sembari berbincang-bincang. Sesungguhnya Allah memurkai orang yang berbuat demikian." Hadis riwayat Ahmad. Ada seseorang yang melewati Nabi yang pada saat itu beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Jamaah. Kedua hadis tadi melarang orang untuk berbicara ketika buang air. Namun para ulama mengalihkan dari hukum yang dianggap haram menjadi hanya saja sampai derajat makruh. Semoga kita senantiasa menjaga ucapan dan tahu waktu yang tepat untuk berbicara. Sahabat yang beriman, itulah waktu-waktu di mana kita tidak diperbolehkan untuk berbicara. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga Allah tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hambanya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45 dan 46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan mati siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab,
Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. 4. Ghibah. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tatkala Robku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melihat beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 5. Niyahah atau meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis ini dibawa kepada kepemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnul Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka atau keluarganya meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qori halaman 78. Sahabat yang beriman, itulah sebab-sebab terjadinya azab kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.